prosesnya sekarang kan udah 70% dan targetnya itu bakal dipublikasikan atau rampung tuh proses tepat di hari kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berarti tanggal 17 Agustus tahun 2025. Bagus. Jadi malah ngajak belajar matematika sama kayak guru nih. Iya. Jadi alasan kenapa kemudian pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah itu tujuannya buat menyelaraskan lagi pengetahuan sejarah dengan temuan berbagai fakta baru, pengetahuan baru dari karya-karya ilmiah, entah itu disertasi, tesis, penelitian para sejarawan juga dasarnya kan dari situ. Sampai dibilang bahwa proyek ini dinilai penting buat pemerintah, terutama Fadlizon yang menaungi atau yang menggarap proyek ini, karena Indonesia udah absen nih 26 tahun untuk urusan pengembangan penulisan sejarah itu tadi. Absennya itu diukur dari nggak ada program penulisan sejarah nasional yang ujung-ujungnya melahirkan sejarah yang setengah cerita, kalau kata Fadlizon. Nah, outputnya bakal gimana? Nanti katanya penulisan ulang itu hasilnya bakal dibukukan secara resmi dan itu pendanaannya langsung dari pemerintah, which is Kementerian Kebudayaan, dan itu bakal bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia alias MSI namanya. Ingat ya, MSI. Target ku bilang tadi 17 Agustus 2025. Anggarannya kau tahu berapa? Gede banget nih pasti. Jelas lah. Tebak-tebakan aja lah dulu kok kira-kira. Juta atau miliaran? Miliaran sih kayaknya. Betul. Berapa miliar? 9 miliar rupiah. Dan itu udah disepakatin dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI. Prosesnya gimana tuh pelibatannya? Ini kan juga menarik nih. Yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah oleh pemerintah itu meliputi 113 penulis. Terus ada 20 editor di setiap jilidnya. Dan 3 editor umum dari kalangan mana? Ada kalangan sejarawan, ada kalangan akademisi. Spesifiknya ilmu apa? Arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora yang relate, yang jalan seiringan dengan materi yang coba diangkat oleh pemerintah dalam penulisan ulang sejarah atau terserahlah mau dibilang penulisan ulang sejarah atau melanjutkan penulisan sejarah, yang penting arahnya ke sana. Targetnya itu 12 jilid. Dari mana sampai mana? Dari era prasejarah sampai ke era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, Fadlizon bilang waktu itu buku sejarah yang sedang dibuat sama pemerintah ini diharapkan bisa tujuannya untuk mempersatukan bangsa. Tujuannya ke sana. Masalahnya, beberapa pihak mempertanyakan maksud dan tujuan serta proses dari penulisan sejarah yang sedang berjalan sampai dengan saat ini. Termasuk yang agak mengkritik itu adalah dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia, AKSI. Mereka menolak penulisan itu karena dianggap prosesnya sebatas pada perspektif tunggalnya negara. Yang dilibatkan hanya negara dengan perspektif yang membawa beberapa orang dari kalangan akademisi tok. Sehingga ini dianggap sebagai upaya untuk membungkam kebenaran sebenarnya atas peristiwa sejarah yang coba diangkat sama pemerintah dari 12 jilid yang mau dibuat itu. Itu satu hal. Hal lainnya juga tidak ada keterlibatan dari pihak lain selain dari otoritasnya akademisi untuk proses penggarapan jilid-jilid buku-buku sejarah-sejarah itu. Menurut mereka, negara tidak berhak memberi tafsir tunggal atas sejarah yang sedang digarap, dan mereka juga menilai sejarah harus memberi ruang setara buat mereka yang dimarginalkan di masyarakat, khususnya buat mereka yang terkena efek dari peristiwa yang diangkat dalam buku sejarah itu. Ditambah lagi penulisan ulang sejarah ini dianggap kontroversial dan ditolak oleh mereka karena ada draft kerangka konsep penulisan sejarah Indonesia, termasuk ada sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam situ. Yang kucatat itu ada beberapa poin yang diperhatikan oleh teman-teman aksi ini. Yang nggak masuk dalam garapan proyek itu adalah soal pemerkosaan 98 yang kita bahas sekarang. Terus masalah peristiwa penembakan misterius Petrus itu nggak ada juga menurut mereka. Terus masalah penghilangan paksa aktivis tahun 97 sampai 98 nggak diterangin dalam draft itu. Ada lagi insiden tragedi Trisakti, tragedi Semanggi 1 dan 2, kemudian kasus-kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua, plus pembantaian massal tahun 65. Aksi menyebut bahwa peristiwa-peristiwa tadi tidak dimuat dalam draft yang sedang digarap sama pemerintah. Itu baru aksi. Tapi ada juga aktivis lain yang bereaksi negatif atas program pemerintah ini. Termasuk salah satunya adalah aktivis 98 yang sekarang jadi bupati, Masinton Pasaribu. Dulunya anggota DPR RI, sekarang jadi bupati. Dia sampai bilang gini, tolonglah kalau udah ada rencana buat penulisan ulang sejarah itu, jangan sampai menghilangkan peristiwanya. Tanpa sedikit pun menghilangkan peristiwa itu. Dan karena menurut dia gini, penulisan ulang sejarah itu seharusnya jadi momentum buat menciptakan rekonsiliasi bangsa dan dari berbagai peristiwa-peristiwa masa silam. Entah tahun 47 kah, 65, 66 sampai 98 itu tadi. Di jilid 9 itu misalnya yang diangkat waktu soal Orde Baru dipandang bahwa tidak menerjemahkan atau tidak menjamah peristiwa 27 Juli tahun 96, tragedi Trisakti termasuk kerusuhan Mei. Padahal peristiwa itu kan jadi peristiwa
penting era Orde Baru bertransisi ke era reformasi kan. Menurut dia, menurut Masinton ini, penghilangan peristiwa itu nggak cuman upaya buat, dalam tanda kutip, ini mengutip pernyataan dia ya, membodohi generasi mendatang soal peristiwa yang terjadi di masa lalu, tapi juga mengkhianati perjuangan bangsa untuk memperoleh kebebasan dan demokrasi menuju ke masa reformasi. Kau bayangkanlah di saat itu, era 98 dengan banyak demonstrasi, upaya agar demokrasi itu bisa tetap berjalan sehat, malah tidak diangkat, sehingga generasi depan khawatirnya tidak tahu perjuangan bangsanya sendiri untuk bisa menikmati era yang sudah berbeda, sudah berubah ketimbang dahulu. Dan kita kan pasti harus belajar dari masa lalu juga dong, agar di masa depan kesalahan yang sama jangan sampai terulang lagi, kan gitu. Itu baru dari aktivis. Ada lagi pendapat dari sejarawan asal Papua namanya Albert Rumbekwan. Dia menyayangkan di penulisan sejarah yang sedang digarap pemerintah saat ini dikit yang nyinggung soal sejarah Papua. Sementara sejarah Papua itu bisa dibentangin, bisa dimuat paling sedikit sejak 500 tahun yang lalu. Kalau betul ini nggak dimuat, itulah yang disayangkan. Kenapa? Padahal kan Papua bagian dari Indonesia juga kan. Saat itu kemudian tidak dimuat, orang mau belajar apa tentang Papua? Gitu loh. Itu kekhawatiran dari pihak yang lain. Sejarawan lain juga punya kekhawatiran yang kurang lebih sama. Ini datang dari Universitas Negeri Surabaya. Namanya Muhammad Refi Omar Ar-Razi. Dia bilang penyusunan bukunya kesannya terburu-buru, sementara isinya masih sangat Indonesia sentris, sangat elit. Terus dia bilang lagi tidak menyorot peran perempuan dalam sejarah Indonesia. Jadi kalau aku tangkap nih pendapat-pendapat dari beberapa pihak ini hanya untuk angle-angle tertentu, sementara kalau urusan sejarah itu kan kompleks ya, apalagi sejarah negara dengan wilayah kita yang terbilang luas kayak begini, nggak mungkin dong hanya 1-2 sisi atau 1-2 titik atau 1-2 sudut aja yang diperhatikan. Banyak sisi yang membuat negara kita bisa berdiri sampai sekarang ini udah usianya 80 tahun ya kan Cel? Nah harusnya kan dipandang di situ. Satu sisi dari sejarawan udah, ada juga nih pendapat dari arkeolog namanya Hari Truman Simanjuntak. Sebelumnya Hari punya pos sendiri nih dalam proses penulisan sejarah pemerintah ini. Dia jadi editor untuk jilid 1 tentang sejarah. Tapi belum sampai nulis kontennya, dia memutuskan buat cabut, nggak mau ikut dalam proyek ini atas alasan ketidaksesuaian isi secara akademis. Saat itu hitungannya juga dia belum genap 10 hari lah gabung dalam tim editorial itu. Dia bilang kayak gini, sempat debat dia dengan salah satu editor dan salah satu sejarawan soal penggunaan istilah prasejarah dan sejarah awal. Astagfirullahaladzim. Pusing nggak kau tuh? Prasejarah dan sejarah awal aja nentukan kata itu aja udah bikin debatable loh di tim. Sampai cabut dia. Apa nih? Ada apa nih? Kan gitu. Oke, selain itu ada 2 alasan lain kenapa dia sampai akhirnya nggak mau lagi meneruskan bergabung ke dalam proyek penulisan sejarah pemerintah ini. Dia mengkritik metode kerja timnya, langsung memberi kerangka penulisan, langsung ngasih outline ke anggota sejak awal. Padahal seharusnya outline itu kan disusunnya bareng-bareng. Ya iyalah, orang bikin ngerumusin sama-sama, kenapa kok tiba-tiba duduk bareng-bareng yang udah ada? Kan gitu. Bareng-bareng sama pakar sejarah, prasejarah, dan sepenuhnya diserahkan kepada editor. Alasan lainnya lagi, itu alasan satu. Alasan kedua, rencana penulisan sejarah hingga masa kepresidenan Joko Widodo dianggap berpotensi membuat bias. Karena Jokowi baru 1 tahun ninggalin posisinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi, gonjang-ganjing lagi nih di sini. Gonjang-ganjing kenapa? Omongannya Hari itu ditepis sama Fadlizon. Dibilang Hari Truman itu belum masuk jadi tim editor. Dia baru diajak sebatas diskusi, tapi belum ikutan langsung buat ngerumusin, ngeramu, ngeracik sampai membuat buku penulisan sejarah itu. Pusing nggak kau?